Anak Abah sudah mulai melakukan cocokologi. Mereka menyebut di ijazah Pak Jokowi nomornya 1120. Kemudian mereka membuat cocokologi. Sesuai dengan surat nomor 11 Hud ayat 20 disebutkan bahwa bla 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 bla. Kita dengarkan. Itu bukan Jokowi. 99,9%. Saya berani pastikan foto di ijazah itu adalah miliknya Dumantno Budi Utomo. Nah, gimana menurut kalian? Saya sudah membuat analisis mengenai foto tersebut dan foto Jokowi yang sekarang dan orang yang dimaksud Roy Suryo. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau misal kita melihat di sini jelas kemiripan itu dimiliki oleh Jokowi, bukan orang yang dimaksud oleh Roy Suryo ini gitu. Jadi kalau misal Roy Suryo ini mengatakan bahwa foto tersebut adalah 99,9% bukan Jokowi, itu adalah mustahil. Stempel warna merah gitu ya. Ya kalau ada warna merah maka ada komponen kanal R ya, red ya terutama. Kalau dia rednya 0 ke arah 0 berarti hitam, berarti tidak ada bekas stempel di atas fotonya tersebut ya. Jadi bukan pakai asumsi, apalagi ujaran kebencian ya. Parah. Saya berani bilang buku ini asli karena ya emang langsung dari ayah saya. Dan apa ya, berarti nama Pak Jokowi itu memang sudah ada di tahun 88-89 itu. Tuh, dengerin. Gimana lo? Rocky Gerung, Amin Rais, Roy Suryo, kok nggak ada suara? Panik ya? Panik ya? Panik lah, mosok enggak? Pak Jokowi, maju terus, penjarakan mereka yang bikin gaduh di Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang tuduhan ijazah Jokowi yang hingga kini tidak usai-usai ya. Walaupun tidak semasif beberapa waktu lalu, karena saat ini sudah banyak sudrun yang tiarap, yang ngumpet ya, bahkan sudah banyak yang kepecirit karena takut dipenjara, tapi faktanya memang masih ada saja 1-2 sudrun dungu yang agak ketulungan dungunya yang menuduh ijazah Jokowi tetap palsu. Hahaha. Terbaru ya. Karena sudah kehabisan akal menjatuhkan Jokowi mungkin ya, sudrun saat ini menggunakan isu agama ya, dengan mencocoklogikan nomor ijazah Jokowi dengan ayat-ayat Al-Quran. Waduh, trun. Apa nggak ada lagi strategi-strategi selain ya mengadu domba dengan isu agama, trun? Dan seolah ingin menjustifikasi bahwa Jokowi memang sangat laknatullah dan sudah tercatat dalam Al-Quran. Mungkin seperti itu maksudnya. Kurang ajar memang ya. Yang seperti inilah yang seharusnya segera diborgol tangannya, ya kan, dipulangkan ke negara asal leluhurnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Anak Abah sudah mulai melakukan cocokologi. Mereka menyebut di ijazah Pak Jokowi nomornya 1120. Kemudian mereka membuat cocokologi. Sesuai dengan surat nomor 11 Hud ayat 20 disebutkan bahwa bla 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 bla. Kita dengarkan. Nomor ijazah Jokowi 1120, ada pesan tersembunyi dengan membuka Al-Quran, surat 11 ayat 20. Cocokologi atau sebuah peringatan. Nomor ijazah Jokowi 1120. Bismillahirrahmanirrahim, cek di Al-Quran, surat ke-11. Surat Hud, ayat 20. Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu akan dilipat gandakan kepada mereka di akhirat kelak. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihat kekuasaan Allah. Channel Abah. Karena mereka bermain cocokologi, saya juga akan bermain cocokologi. Nomor ijazah Pak Jokowi 1120.
Kenapa yang dipakai 11 dan 20? Surat nomor 11 ayat 20. Kenapa itu yang dipakai? Kalau saya pakainya yang angka paling depan, 112. Surat 112, yaitu surat Al-Ikhlas. Pak Jokowi memang orang yang sangat ikhlas. Keikhlasan beliau melebihi ulama-ulama yang mulutnya kotor itu. Pak Jokowi sudah mencapai derajat ikhlas. Makanya nampak dari nomor ijazah Pak Jokowi. Tujuan kalian ingin mendiskreditkan Pak Jokowi. Padahal tanpa sadar kalian sudah menunjukkan kepada publik bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Karena apa? Ada nomor ijazahnya 1120. Itulah hadiah bagi orang-orang yang ikhlas. Ya, seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi ikhlas 10 tahun dihina, dicaci maki, dituduh, difitnah. Ikhlas beliau. Sesuai dengan nomor ijazah Pak Jokowi 112. Belakangan 0. Kan kalian menunjukkan itu, ya. Itulah hadiah seorang Jokowi yang sudah mencapai taraf ikhlas. Maka hadiahnya beliau menjadi presiden sukses. Tidak ada yang bisa memakzulkan beliau selama menjadi presiden. Bahkan orang luar negeri segan dengan Pak Jokowi, dan rakyat Indonesia 80% lebih mencintai beliau dengan tulus ikhlas. Karena beliau ikhlas menjadi presiden di Indonesia walaupun dihina-dina, ikhlas melayani kita rakyat Indonesia selama 10 tahun, maka yang mencintai beliau pun ikhlas. Walaupun kita tidak diberi sembako, kita tetap akan membela beliau sampai kapanpun. Nah, ya, sudah jelas ya, saya tidak menyebarkan hoax. Kami tidak pernah menyebarkan hoax ya. Kami menyajikan fenomena-fenomena atau fakta-fakta, komentar-komentar, respon-respon netizen ya. Jadi memang benar ada gitu loh. Videonya ada ya yang mencocok logikan nomor ijazah Jokowi 1120 itu ya dengan surat 11 ayat 20 ya kan. Ya terserah lah ya kan, seolah-olah kalian sendiri yang ngerti Al-Qur'an gitu. Padahal kalau membaca Al-Qur'an, makhrajul huruf, tajwidnya nggak karu-karuan. Abah pun demikian gitu loh. Imam Mahdinya aja ngawur kalau membaca, apalagi pengikutnya. Nah, kalau misalnya dibandingkan oleh DJ anak jenderal barusan ya dengan surat Al-Ikhlas gimana coba? Lanjut. Di sini memang benar-benar foto ijazah satu sama dengan foto buku alumni. Ini adalah kalau yang Iya, teman-teman ya, barusan kita saksikan bersama, ini adalah sebuah jawaban ya. Walaupun saya yakin ini bukan Ternak Mulyono, bukan diminta oleh Pak Jokowi, tetapi kebetulan memang netizen ini orang tuanya adalah alumni UGM. Ya, satu medio lah gitu ya, satu medio dengan ketika Jokowi kuliah di UGM ya, mungkin awal-awal tahun 80-an, dan tadi kita saksikan bareng-bareng terkait ya selama ini kan dituduhkan bahwa ijazah Pak Jokowi fotonya pakai kacamata, mana mungkin tuh, lihatin banyak yang pakai kacamata. Ya iyalah, lanjut. Jokowi yang masalah kacamata, apakah cuma Pak Jokowi saja? Kita lihat sama-sama ya guys ya. Biar tidak ada dusta di antara kita guys. Ini buku soalnya guys. Ini buku dari gambarnya juga foto lawas guys ya. Ataupun bukunya udah sedikit rusak ya guys. Nih, Suryo, nih lihat ini ya. Tipeng lihat ini, Rismon lihat ini. Ini lulusan 77 loh. Ini lihat. Jadi ini gara-gara apa ya? Gara-gara gue di DM sama media-media yang gue pikir media itu, ya gue jadi takut lah. Karena makin panjang aja. Sebenarnya gue sama keluarga gue sih dilarang sih. Ngebahas-bahas soal politik lah, ngebahas-bahas soal yang lagi tren di medsos, dilarang sih. Jadi ya, ini biar terakhir kali aja lah gue bikin konten kayak gini. Jadi, buat para pembencinya Pak Jokowi, buku ini belum final. Jadi, buku ini nih sebenarnya termasuk data pembanding, tapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan kenapa?
karena di dalam buku ini pun masih banyak kesalahan. Kesalahannya itu berupa apa? Ya kesalahan minor aja sih. Kesalahan berupa ya kayak gini lah. Kayak nama bokap gue salah di sini. Nah nih, nama bokap gue di sini aduh, kok nggak ini sih? Nah, Setio Sarana. Sedangkan nama bokap gue itu Setio Sarono. Nih, tuh ya. Beda penulisan, beda pengetikan wajar. Gitu, guys. Wong saya saja SPD pernah di belakangnya ada SPDI, sering guys, gara-gara ya karena sekolah saya itu di MI. Mereka pikir oh berarti itu dari Fakultas Agama kayak gitu. Tapi wajar ya guys ya itu. Setio Sarono di sini Setio Sarana. Di ijazah pun nama bokap gua tuh Setio Sarono. Jadi kesalahannya tuh ya kesalahan minor. Termasuk ya banyak lah kesalahan di buku ini. Termasuk kesalahan-kesalahan kayak nah, tuh ada foto yang kacamata. Itu guys, itu F.A. Sunarno apa ya itu? Apa? Salah pasang foto pun ada. Aduh, mana sih? Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini salah pasang foto nih. Jadi fotonya nih salah. Salah pasang foto. Jangan samakan yang sekarang dengan yang dulu, tolol. Jadi, karena ini dibikin pakai mesin cetak, dia tuh kalau ada kesalahan udah terlanjur dicetak ya susah buat ngeditnya. Karena mahal juga kan. Diulang lagi. Jadi ya daripada dia harus ngulang lagi plakat cetaknya ya langsung dia tempel aja fotonya di kayak gini nih. Ini kesalahan kayak gini. Kalau di Pak Jokowi pun ada kesalahan. Kalau kesalahan Pak Jokowi tuh kalau nggak salah kesalahannya tuh nah ini Pak Jokowi itu kesalahannya pada SMA-nya. SMA-nya dia SMA 6 Yogyakarta, padahal Pak Jokowi itu SMA 6 Solo. Nah, ini kesalahannya Pak Jokowi di sini. Tuh. Goreng lagi sana, goreng lagi terus sampai matang. Jadi, buat para pembenci, buku ini belum final. Kalau buku ini buat data pembanding ya memang benar data pembanding. Buku ini asli dan diterbitkannya sekitar tahun 88 89. Saya berani bilang buku ini asli karena ya emang langsung dari ayah saya dan berarti nama Pak Jokowi itu memang sudah ada di tahun 88 89 itu. Tuh, dengerin. Tapi ya walaupun ini susah ya guys ya menyadarkan para kadrun, tapi ya seenggaknya kita itu berusaha biar mereka itu tidak terus-menerus membuat narasi-narasi kebohongan ya guys ya. Tuh, ini bukunya nih. Ini bukan foto. Ini buku jadul, buku zaman mien, buku langsung alumni dari UGM. Iya, mungkin perlu saya saya jelaskan kembali teman-teman ya. Walaupun ini sebetulnya pernyataan sudah sering saya sampaikan dalam beberapa konten, bahkan juga di konten-konten sebelumnya ya, di channel-channel sebelumnya, bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan bahwa foto ijazah itu tidak boleh berkacamata. Ya, sudah pernah saya sampaikan ketika saya waktu SD ya. Tingkat SD. Memang betul di sekolahan saya teman-teman yang menggunakan kacamata itu dilarang, di warning tidak boleh menggunakan kacamata begitu. Tetapi begitu saya SMP, ketika saya ngelihat ijazah teman saya SD dari SD lain beda kecamatan, dia pakai kacamata. Jadi hanya di sekolah saya yang nggak boleh menggunakan kacamata, tapi dari sekolah lain boleh. Nah, ketika saya waktu SMA, saya bertanya kepada seorang guru. Nah, kemudian guru itu bertanya kepada dinas pendidikan. Jawabannya adalah tidak ada kewajiban, tidak boleh pakai kacamata. Tetapi kalau seseorang itu setiap hari lebih banyak waktunya menggunakan kacamata daripada tidak berkacamata, justru disarankan foto ijazahnya menggunakan kacamata, gitu loh ya. Cerdas dikit lah ya, lanjut. Foto yang digunakan di dalam ijazah Jokowi.
Aduh. Masih percaya omongannya dengan ahli telematika abal-abal, ahli telematika jadi-jadian. Sejak saya mendapatkan informasi dari seorang musisi terkenal tanah air yaitu Ahmad Dhani ya. Dulu waktu nonton TV, bukannya saya kenal dengan Ahmad Dhani, enggak. Saya pernah nonton TV di awal tahun 2000-an ketika si Maling Panci jadi menteri telekomunikasi ya. Nah, itu dikatakan sama Ahmad Dhani bahwa si Roy Panci itu enggak ahli telematika. Yang ahli telematika itu adalah siapa? Abimanyu begitu, lupa saya. Ya. Ya buktinya sekarang barusan itu ya kan. Nggak usah lah ahli telematika, kalau yang digunakan softwarenya adalah AI, semua orang bisa mengakses, bro. Lanjut. Minta bang analisis dulu apa namanya, apakah ada warna stempel merah. Kita perbesar aja supaya bisa menganalisanya ya. Nah ini ya, apakah di sini menempel apa ada tempelan stempel warna merah gitu ya. Ya kalau ada warna merah maka ada komponen kanal R ya, red ya terutama. Kalau dia rednya 0 ke arah 0 berarti hitam, berarti tidak ada bekas stempel di atas fotonya tersebut ya. Jadi bukan pakai asumsi, apalagi ujaran kebencian ya. Oh, parah. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Nah, wilayah ini coba. Ini kan coba kita lihat tidak ada komponen R di sini ya, bernilai 0, berarti dia tidak ada nilai komponen R di situ ya. RGB itu cenderung 0 atau mendekati 0 ya, maka dia hitam gitu ya. Kalau R0, G0, B0, maka ketiga kanal itu akan kombinasi dari nilai 0 itu ya, atau mendekati 0 dari red, green, blue ya, itu menandakan dia warna hitam ya, karena intensitas itu kan 0 sampai 255 ya, 0 sampai 2 pangkat 8 kurang 1 ya, karena 8 bit maka 0 sampai 255. Nah, ke arah 255 dia cenderung putih, 0 hitam gitu ya. Gitu dia kok apanya. Terus berikutnya ke wilayah yang ini. Ya kan? Ini juga tidak ada terlihat red ya. Bernilai 1 berarti dia cenderung hitam, tetapi tidak hitam pekat ya. Hitam 1 ya, karena kombinasinya kan rentang nilainya kan 0 sampai 255. Ya, kalau 1 ya mendekati hitam pekat gitu ya. Dan di sini tidak ada distribusi intensitas dari kanal red ya, jadi hitam. Terus berikutnya yang ini. Nah, ini juga begitu ya, cenderung hitam ya, cenderung hitam dia karena 02 sampai 255 ya, hanya bernilai maksimum 4 di sini ya, maka dia cenderung hitam ya, tidak ada komponen rednya. Terus di sini. Nah, ini juga begitu ya. Nah, kalau dia merah maka ini nilainya besar-besar ya. Kalau kita lihat di sini misalnya, kalau kita ambil yang ini, misalnya di luasan ini, ini kan 173, 183, artinya banyak susunan atau komponen warna red di situ, warna merah di situ ya. Ini terlihat di sini distribusi intensitasnya ya. Nah, begitu dia untuk memeriksanya pakai mikroskop digital ya, sebaran RGB. Nah, ini juga begitu. Nih dia. Nih. Jadi kalau kita simpulkan memang ya tidak ada di sini warna merah ya, cenderung ke arah 0 semua. Ya, cenderung ke arah 0. Cenderung hitam ya, tidak ada warna merahnya. Aku kira ya, mohon maaf sebelumnya kepada orang-orang yang mungkin berasal dari Batak, saya seperti ini bukan saya menghina ya, justru saya sangat suka dengan gaya bicaranya orang Batak. Tapi kalau macam si Krismon ini saya enek juga ngelihat tingkah polanya. Aku kira ya kan, orang-orang yang mengaku sebagai ahli digital forensik itu menggunakan kemampuannya, ternyata menggunakan software juga.
Kalau menggunakan software, nggak usah lah ahli digital forensik. Saya pun bisa, Anda TK pun bisa. Kalau di komputernya itu terinstall aplikasi tersebut. Terus kamu mengatakan bahwa foto Jokowi tidak mengandung unsur merah, sehingga foto itu seolah-olah di depan stempelnya. Koplak kali kau. Aduh, Krismon. Lanjut. Dalam itu saya sempat panas, ya. Kenapa? Kita sudah datang capek-capek. Hei Rimson, nasi ulang Sianipar. Nggak ada lagi panggungmu setelah nggak mampu kau urusan Jessica Wongso? Atau kau mau cari panggung dengan para pembenci Jokowi? Iya. Kau angkat lagi isu-isu berita palsu, berita hoax tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Saya kasih tahu sama kamu Rinson, ya, bukan karena nada kerasmu orang takut sama kau. Ya kawan, nggak ada yang takut sama kau dengan manusia-manusia kayak model kalian semua ini yang membenci Jokowi. Justru di belakang Pak Jokowi itu nggak sedikit, ya Rinson, ya. Kalau kau menuduh Pak Jokowi, berarti kau yang harus membawa bukti. Bukan Pak Jokowi yang harus menunjukkan bukti. Kalau kalian bisa menunjukkan bukti, baru Pak Jokowi pasti akan memberikan bukti juga. Katanya kau pintar hukum, tapi kau nggak ngerti, Rimson. Bikin malu kau, Rimson. Ya, bikin malu aja kau. Sengkuni, ya, anak-anak orang-orang Sengkuni ini semua mereka itu mulai dari dulu membuat isu Pak Jokowi itu macam-macam, ijazah palsu pun dibuat, PKI, antek asing, ya, pagar laut yang kemarin, ijazah palsu, dan kembali lagi diungkit ijazah palsu. Tapi nggak ada satupun yang berhasil, Rimson. Kau mau ikut ikutan juga? Saya kasih tahu ya Rimson, pendukung Jokowi itu nggak sedikit, ya, mulai dari bawah, tengah, atas, ya, apalagi ada namanya silent majority, diam tapi melakukan sesuatu yang nggak diduga, gitu ya. Kau pahami itu Rimson. Jadi nggak usahlah kau cari sensasi, ya. Saya cuma bilang sama kalian semua, para pembenci Jokowi, sampai urat malu kalian atau urat kepala kalian turun ke udel kalian, satu kesalahan Jokowi tidak akan bisa kalian temukan, ya. Satu kesalahan Jokowi tidak akan bisa kalian temukan, karena selama 2 periode Pak Jokowi, satu kesalahan tidak bisa kalian buktikan. Kalian cari-cari kesalahannya, tapi satu pun tidak bisa kalian buktikan. Artinya apa? Kalian ini cuma besar mulut, nyebar hoak, berita-berita palsu, membuat gaduh di masyarakat melalui media sosial. Ya, paham itu? Terima kasih. Salam dari pendukung garis keras Jokowi, Prabowo, ya. Iya, kalau menurut saya Bang ya, Abang tadi mengatakan bahwa kaulah yang harus membawa bukti, karena kau yang menuduh, kau yang mendalilkan, maka kaulah yang harus membuktikan. Ya saya bingung juga, si Krismon dapat bukti dari mana? Orang dia tidak pernah ngelihat ijazahnya, karena memang ijazah aslinya Pak Jokowi itu tidak pernah ditampilkan. Ya kan namanya ijazah asli kok. Saya aja kalau disuruh orang, mana ijazahmu yang asli? Ya nggak mau lah. Ngapain? Kalau memang persyaratan tertentu harus fotokopi ya saya lakukan. Tapi ijazah saya ya itu rahasia saya gitu loh. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Gak ada yang takut dengan gertakan-gertakan para sudrun ya, para Krismon, apalagi mengaku ahli digital forensik. Ternyata cara menganalisisnya, pendekatannya menggunakan software ANSYS gitu ya. Maksudnya ya semuanya diserahkan hasilnya itu melalui sebuah kerja digital gitu loh. Sementara AI itu nggak bisa dijadikan dasar 100% karena mereka itu ya walaupun artificial intelligence, kecerdasan buatan, itu nggak bisa digunakan untuk menentukan suatu perkara 100% match benar, nggak bisa bro ya, nggak ngerti lah. Aduh, lanjut.
Panik, panik. Ya panik lah. Mosok enggak. Hei, pembenci-pembenci yang bikin gaduh, yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, sekarang pada kemana? Giliran sekarang Pak Jokowi mau bawa ke ranah hukum, kok kalian nggak ada suara? Gimana lo? Rocky Gerung, Amin Rais, Roy Suryo, kok nggak ada suara? Panik ya, panik ya, panik lah, mosok enggak. Pak Jokowi maju terus, penjarakan mereka yang bikin gaduh di Republik ini. Oke. Panik, panik, ya panik lah. Katanya Bapak siapa? Lupa saya namanya ya. Pokoknya Diono gitu. Itulah pokoknya ya. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan, dan faktanya memang akhir-akhir ini para pembenci Jokowi, para penuduh ijazah Jokowi palsu sudah pada tiarap ya. Si Roy Panci juga sudah kelihatan pucat mukanya karena kemungkinan besar dia akan mendekam di penjara untuk yang kedua kalinya. Kita lihat aja bareng-bareng apa saja yang akan dilakukan oleh mereka ya, manuver-manuver apalagi yang akan mereka pertontonkan. Kita lihat aja perkembangannya bareng-bareng. Oke teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang foto ijazah Jokowi yang beberapa waktu lalu ya. Bahkan hingga kini ya, bukan hanya beberapa waktu lalu, tapi hingga kini masih dijadikan dasar untuk menuduh bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu loh. Jadi fotonya yang dijadikan dasar gitu loh ya. Yang katanya mana ada foto ijazah berkacamata. Nyatanya dalam buku agenda lulusan tadi ya, sudah kita lihat bareng-bareng, banyak sekali wisudawan ya yang menggunakan kacamata gitu loh. Selain itu juga Jokowi sudah masuk dalam buku agenda yang diterbitkan tahun 88. Masihkah kalian meragukan ijazahnya Jokowi, drone? Aduh, pakai otak kelak dikit ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.